Shalom Jemaat GBI Sukacita, selamat hari Minggu buat kita semua. Meskipun pada saat ini kita sedang melakukan physical distancing, bukan berarti kita tidak bisa bersukacita dan menari bersama di dalam Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saya mengajak seluruh jemaat GBI Sukacita untuk menari bersama-sama. Tetap semangat untuk kita semua, jangan lupa jaga kesehatan, dan yang paling penting adalah tetap berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sekarang mari kita menari bersama-sama dengan mengikuti gerakan video berikut ini. Shalom Jemaat GBI Sukacita, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita akan beribadah bersama-sama pada hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya undang jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya, sampai saat ini Bapak, bahwa Engkau sangat baik dan kami siap memuji memuliakan Engkau pada hari ini. Sebab Engkau Allah yang kudus, yang mulia, yang menyelamatkan kami, yang layak terima segala pujian buat hidup kami Bapak, dalam hidup kami Bapak. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kami siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita muji Tuhan sebab Dia hidup. Kita percaya bahwa kuasanya nyata buat kita semua. Amin. Mari kita bertepuk tangan buat Allah kita yang sangat baik. Buat kuasanya yang nyata dalam hidup kita semua. Terima kasih Bapa yang mau nyatakan Engkau Allah yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Amin. Anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Kami percaya Kau yang menyucikan kami Tuhan. Amin. Bahkan mati, tembus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Dan ku tak gentar, oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Oh, menyembuhkan. Amin. Membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Oh, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup, haleluya. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari jemaat Tuhan nyatakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Kita masih memuji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan ada di rumah bisa bangkit berdiri. Mari kita gerakkan anggota tubuh kita. Kita bersuka cita buat Allah yang sungguh sangat baik. Nyanyi glory buat Sang Raja. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Allah kita. Dia sungguh ajaib, dahsyat dan hebat. Terima kasih Tuhan. Kau Raja bertata di atas segala pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan nyatakan dengan sukacita. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi nyatakan nyanyi glory, glory, glory. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari nyatakan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Come on, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, oh glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, nyanyi glory. Oh glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Marilah rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rasakan kebaikannya dalam hidup kita. Kita bersuka cita sebab Engkau Allah yang sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib Bapa. Kami percaya Bapa bahwa pengorbananmu itu membuat hidup kami berarti dan berharga di matamu Tuhan. Oleh karena kasih setiamu yang mengalir dalam hidup kami. Dan anugerahmu sungguh besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Menyatakan dengan sukacita padamu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu
kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Terima kasih Bapa, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Bapa, Sang-Mu melingkup. Sebab kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu yang menyucikan kami Bapa, memulihkan setiap hati kami. Haleluya. Oh, kami bersuka buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, memulihkan setiap hati kami, memberkati kami, menguatkan kami Bapa. Oleh kuasa darah-Mu kami diselamatkan, dan oleh kasih setia-Mu kami hidup karena-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan kita sembah Dia.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih. Mari jemaat Tuhan nyatakan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa, sekali lagi jemaat Tuhan, darah-Mu menyatakan. Oleh kuasa darah-Mu, terima kasih Bapa, tebus dosa. Buat kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupi. Sebab kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Oh, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu yang kudus, yang sungguh menyelamatkan kami Bapa. Kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat salib-Mu Tuhan yang nyata Bapa, sebagai tanda pengorbanan-Mu Tuhan. Itu kebenaran yang kami percaya dan kami terima. Kami percaya Bapa bahwa penyelamatan, keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, itu bukti kasih-Mu yang luar biasa, yang bersuka cita buat kebaikan-Mu Bapa. Kami mau nyatakan Engkau baik Tuhan. Salib-Mu tanda besarnya kasih-Mu. Terima
kasih Tuhan Yesusku. Hidupku sekarang telah Engkau selamatkan. Darah-Mu tercurah, bukti kasih. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah nyatakan salib-Mu, salib-Mu. Terima kasih Bapa, tanda kami percaya besarnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, oh Yesusku. Dan kami nyatakan hidupku sekarang telah Engkau selamatkan. Darah-Mu tercurah, bukti kasih-Mu. Dan kami mau nyatakan salib-Mu, tanda besarnya kasih-Mu. Oh terima kasih Tuhan Yesusku. Hidupku sekarang telah Engkau selamatkan. Oh darah-Mu tercurah, oh bukti kasih-Mu. Salib-Mu, salib-Mu, tanda besarnya kasih-Mu. Oh terima kasih Tuhan Yesusku. Hidupku sekarang telah Engkau selamatkan. Darah-Mu tercurah, bukti kasih-Mu. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu tercurah, bukti kasih-Mu. Darah-Mu Bapa, darah-Mu tercurah, oh bukti Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa buat kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang seminggu lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa baik buat kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu.
Kami hidup dalam anugerah-Mu, kami duduk dalam anugerah-Mu, kami berjalan dalam anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Berkati kami semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan semua, orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati semua mereka di rumah-rumah, di tempat mereka masing-masing. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan turun dan melimpah buat semua jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa, bersyukur, dan kami mau dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di rumah kita masing-masing, saya percaya kita menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Kebaikan Tuhan luar biasa buat kita semua. Tema kita minggu yang terakhir, minggu keempat, bulan keempat, bulan April ini, masih yang sama, mempercayai karya Kristus yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ayat yang sudah sering kita dengarkan Bapak Ibu Saudara, ayat yang tidak asing lagi buat kita. Yohanes 3:16 firman Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena begitu besar anugerah Tuhan buat kita, kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karya terbesar yang perlu kita renungkan, karya terbesar, karya yang sempurna adalah seorang Tuhan, seorang raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, mau mati buat saudara dan saya. Itulah karya yang terbesar, karya yang sempurna yang dikerjakan oleh Yesus Kristus buat saudara dan saya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita merenungkan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Sudah sebulan lebih kita beribadah di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Kita belum bisa berjalan kemana-mana karena anjuran dari pemerintah supaya kita harus di rumah masing-masing. Tapi saya percaya ini tidak mengurangi anugerah Tuhan buat kita. Ini tidak mengurangi sukacita Tuhan buat kita. Dan kita menikmati terus kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau katakan, karya terbesar yang sangat sempurna yang Tuhan kerjakan bagi kita adalah seorang Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan yang luar biasa, mau turun ke dunia, mau mati buat saudara dan saya. Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Yesaya 43 ayat 4, firman Tuhan berkata, karena kita berharga dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Karena kita berharga di mata Tuhan, karena kita mulia, dan Tuhan mengasihi kita, makanya diberikan Yesus anaknya buat kita. Itulah karya terbesar, itulah karya yang paling sempurna. Seorang Tuhan turun ke bumi untuk menjadi sama dengan manusia, dan mati buat manusia, bahkan bangkit buat manusia. Melepaskan kita dari segala belenggu dosa, belenggu kematian, belenggu yang membelenggu kita, dan berikan keselamatan buat kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini ada 3 hal penting yang saya mau bagikan buat kita semua, yang mungkin harus kita lakukan di hari-hari ini, di waktu-waktu seperti ini, yang harus kita kerjakan di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, karena kita dianjurkan oleh pemerintah untuk di rumah saja. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama, kita harus meluangkan waktu
meluangkan waktu untuk mendengar bimbingan dan tuntunan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, meluangkan waktu untuk mendengar bimbingan dan tuntunan Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, waktu ini memang lebih banyak kita di rumah, dan saya percaya lebih banyak lagi waktu untuk kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan. Amin. Lebih banyak lagi waktu untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Lebih banyak lagi waktu untuk kita bisa mendengar tuntunan Tuhan. Lebih banyak lagi waktu untuk kita bisa mendengar bimbingan Tuhan, nasihat Tuhan buat kita di waktu-waktu seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20, saya akan bacakan buat kita semua. Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dari NIV, di situ dikatakan, aku ada bersama mereka, di tengah-tengah mereka, aku ada bersama mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, di mana 2-3 orang berkumpul dan menyebut nama Tuhan, ada ayah, ada ibu, dan ada anak, dan mungkin anak-anak Bapak Ibu. Di situ Yesus hadir, Tuhan ada bersama dengan kita, di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, sesuatu pasti Tuhan kerjakan buat kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari luangkan waktu bersama dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak untuk menikmati Tuhan, mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu. Ini waktu di mana kita mendengar apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini, apa yang Tuhan mau kita kerjakan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat lagi Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal 10 ayat ke-38 sampai dengan 42. Nah, di sana pasti Bapak Ibu sudah tahu cerita tentang Maria dan Marta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Maria seorang perempuan yang senang duduk dengar suara Tuhan, senang duduk mendengar bimbingan Tuhan. Sedangkan Marta seorang yang sibuk melayani, seorang yang kesukaannya melayani, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita baca firman Tuhan ini, saya bacakan buat kita. Ayat yang ke-39 dan 40. Perempuan itu mempunyai seorang saudara, ya Marta ya, mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ayat 40. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Maria orang yang suka duduk di kaki Tuhan, kesukaannya mendengar suara Tuhan. Marta, orang yang suka melayani. Tidak ada yang salah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita baca firman Tuhan ini, Yesus lebih tertarik kepada orang yang meluangkan waktu untuk duduk di kaki Tuhan.
Yesus lebih tertarik kepada orang yang meluangkan waktunya untuk duduk dan mendengar nasihat Tuhan. Untuk duduk dan mendengar bimbingan Tuhan. Untuk duduk dan mendengar tuntunan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah contoh yang luar biasa juga buat kita. Kita ada di posisi mana? Maria atau Marta? Tidak ada yang salah dengan kedua kakak beradik ini, Maria dan Marta. Tapi Tuhan berkata lebih baik. Maria telah memilih yang bagian yang terbaik daripada yang baik. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini mari kita pilih yang terbaik, yaitu duduk diam di kaki Tuhan, dengar tuntunan Tuhan, dengar bimbingan Tuhan, dengar nasihat Tuhan buat kita semua. Untuk apa yang kita bisa lakukan hari-hari seperti ini, dalam keadaan bangsa seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat lagi Roma, kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Di situ firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saya bisa menerjemahkan sehari-hari ya, bahasa sehari-hari untuk kalau di bahasa Inggrisnya di sini, mungkin dia akan bilang seperti ini. Iman datang dari mendengar pesan dan pesan itu didengar melalui firman Tuhan. Firman Kristus. Jadi iman datang dari mendengar pesan dan pesan itu didengar melalui firman Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita meluangkan waktu untuk mendengar bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, maka iman kita akan semakin kuat. Karena iman itu kita semakin kuat ketika kita mendengar pesan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab ini sangat penting buat kita hari-hari seperti ini. Inilah salah satu cara Tuhan berbicara buat kita. Karena itu mungkin yang sudah lama Alkitabnya mungkin sudah berdebu, atau mungkin ada yang seminggu sekali baca, mulai hari ini. Pakailah Alkitab kita, ambillah Alkitab kita untuk setiap hari kita mulai membaca Alkitab ini. Merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, amin. Supaya iman kita semakin bertumbuh. Supaya iman kita semakin kuat, semakin kokoh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara, kalau iman kita akan bertumbuh, akan semakin kuat, maka mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita fokus kepada keadaan di sekeliling kita. Jangan kita fokus kepada keadaan bangsa kita. Jangan kita fokus kepada keadaan di dunia ini, di mana semuanya sedang kacau. Kacau kenapa? Karena pandemi COVID-19 ini. Seluruh dunia, semua orang disuruh di rumah. Tapi mari sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita fokus kepada keadaan ini. Tapi marilah kita fokus kepada firman Tuhan. Fokus kepada janji-janji Tuhan buat kita, amin. Karena janji Tuhan itu yang membuat kita jadi kuat, membangkitkan iman kita, membuat kita semakin berdiri teguh di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Dan kita bisa jadi berkat juga bagi orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi saya ingatkan, mari jangan kita fokus kepada keadaan di sekitar kita, kepada keadaan bangsa ini, kepada keadaan di sekeliling kita. Tapi mari kita fokus kepada Tuhan.
Karena firman Tuhan berkata tadi Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita sering mendengar firman Kristus, pesan-pesan Tuhan lewat Alkitab ini, maka iman kita akan semakin kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita lihat lagi firman Tuhan di 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata di sini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau di bahasa Inggrisnya dalam terjemahan NIV ada dikatakan di sana God breathed. Saya coba lihat terjemahannya, artinya dihembuskan oleh Allah. Hembusan nafas Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, segala tulisan yang diilhamkan Allah yang dihembuskan oleh Tuhan itu akan menghidupkan kita. Amin. Akan membangkitkan semangat kita Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita lihat dalam Kejadian 1, waktu penciptaan, maka Allah hadir dan melihat bumi masih dalam keadaan gelap. Tapi Allah tidak melihat kegelapan itu. Kalau kita mungkin kita bilang, wow gelap. Tuhan Allah tidak melihat gelap itu. Tapi Allah berfirman, gelap jadilah terang. Maka terang itu jadi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang kita renungkan itu menghembusi kita dengan nafas Tuhan yang akan menghidupkan kita. Keadaan-keadaan yang mati akan dihidupkan oleh Tuhan. Amin. Semangat kita yang mulai letih lesu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Ekonomi kita yang mungkin sudah mulai morat agak terganggu dengan keadaan ini akan dibangkitkan lagi oleh Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan ini mengejarkan semua yang baik buat kita. Dengar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di tempat kita, di rumah kita masing-masing. Mungkin engkau sedang merasa, wah keadaan seperti ini. Mungkin warung kita kurang laku, pembeli kurang, atau usaha-usaha angkot, penumpangnya nggak ada, cuma satu orang. Atau mungkin usaha-usaha yang lain. Semuanya sepertinya mulai terganggu. Dan kita mulai berpikir gimana ya, bagaimana. Dengar firman Tuhan Bapak Ibu pagi hari ini. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, meluangkan waktu untuk mendengar tuntunan, bimbingan, nasihat Tuhan lewat Alkitab dalam firman Tuhan ini, maka kita akan menerima hembusan nafas Tuhan yang akan menghidupkan kita lagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita tidak akan takut lagi, tapi kita akan kuat. Haleluya. Poin yang kedua yang saya mau bagikan buat kita pada pagi hari ini. Poin yang kedua adalah mempercayai apa yang Tuhan katakan. Mempercayai apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang mempercayai Tuhan, pasti kita semua percaya tentang Tuhan. Oh, percaya Tuhan, Tuhan baik. Tuhan juru selamat. Tuhan pelindung kita. Kita percaya Bapak Ibu. Tapi ketika kita ada dalam situasi yang contohnya seperti ini, situasi yang sepertinya gelap, mungkin kita akan bertanya-tanya, Tuhan gimana saya percaya firman-Mu?
keadaannya seperti ini. Keadaannya seperti ini. Kami bertemu dengan banyak orang di lingkungan kami. Ada juga orang-orang Kristen. Semua mengeluh tentang keadaan. Saya kerjanya begini di percetakan. Saya kerjanya begini, bayar gajiannya tiap hari, per hari. Jadi kalau nggak kerja berarti nggak ada uang, nggak makan. Ini bagaimana ke depannya? Kalau 2-3 bulan, 4 bulan lagi ke depan, kami makan apa? Jadi Bapak Ibu Saudara, memang kalau dengar seperti itu, saya juga sedih waktu dengar seperti itu. Cuman kita hanya bisa katakan kepada mereka, percayalah kepada Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan Bapak Ibu. Tuhan pasti menolong. Tuhan akan mengirimkan burung gagak untuk menolong Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita percayai apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan bilang engkau sudah sembuh oleh darah Yesus, sudah sembuh. Amin. Kita juga belajar untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Memang susah, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kok nggak jadi-jadi kesembuhan ini, kok nggak ada? Kadang-kadang kita ragu, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita kecewa. Tapi firman Tuhan pagi hari ini buat kita mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mempercayai firman Tuhan. Percayalah apa yang Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan saya percaya pasti kita akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Lukas pasal 10 ayat 19. Saya bacakan buat kita semua. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Nothing will harm you. Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dalam Markus 16 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan lagi buat kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya firman Tuhan ini menguatkan saya dan juga menguatkan kita semua. Markus 16 ayat yang ke-17 dan 18. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, aku telah memberikan kuasa itu kepadamu dan tidak ada yang akan membahayakan kamu. Percayakah kita akan perkataan firman Tuhan ini? Amin. Percayakah kita akan apa yang Tuhan katakan ini? Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Apa yang sedang menjadi bahaya buat kita saat ini? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kesulitan, pergumulan, keadaan sekitar kita, tidak ada yang akan membahayakan kita. Karena kuasa itu sudah ada di dalam kita. Amin. Ketika kita percaya Yesus, terima Dia masuk tinggal dalam hati kita. Saat itu juga kuasa itu ada bersama Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan saat itu juga tidak ada yang bisa membahayakan kita. Seperti firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara luar biasa. Yesus mengatakan ini kalau dalam Lukas pasal 10 ini. Kepada murid-muridnya. Ke-70 murid yang Dia utus untuk melayani. Dan dalam Markus 16 itu. Sebelum terangkat ke sorga. Yesus memberikan kuasa itu kepada murid-muridnya. Dan ini juga berbicara buat kita pagi hari ini. Aku telah memberikan kuasa itu kepadamu.
Tidak ada yang akan membahayakan engkau. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, percayalah firman Tuhan ini. Percayai apa yang Tuhan katakan ini. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Yohanes pasal 11 ayat 40 firman Tuhan berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. If you believe, you will see the glory of God. Waktu itu Yesus berkata kepada Marta, dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 39, kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, Lazarus, Bapak Ibu yang meninggal, berkata kepadanya, Tuhan, iya, Lazarus sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Yesus bilang, buka batu itu. Tapi saudara Lazarus, Marta berkata, Tuhan, dia sudah 4 hari mati, sudah berbau. Makanya Yesus bilang kepada Marta, jawab Yesus, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Firman Tuhan ini juga berbicara buat kita pagi hari ini. Jikalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Nah, akhirnya ayat 41 dan seterusnya, saya bacakan ayat yang ke-43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia, Yesus, dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita percaya akan setiap perkataan firman Tuhan. Seperti Marta ini, kalau kita tidak percaya, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi ketika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Pertanyaannya, apa yang mati dalam kehidupan kita hari-hari ini? Saat ini, keadaan seperti ini, situasi ekonomi kita, masalah lingkungan, keadaan semua. Yesus bilang pagi hari ini, jikalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Haleluya. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Matius 14 ayat 27, firman Tuhan berkata, Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Waktu itu Yesus berjalan di atas air menuju perahu yang semalam-malamannya sudah berlayar dengan semua murid Yesus, dan mereka sedang ketakutan. Yesus berjalan di atas air datang kepada mereka, dan mereka berpikir bahwa itu hantu. Tapi Yesus bilang, jangan takut. Jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan fokus kepada keadaan sekitar kita. Jangan fokus kepada situasi di sekitar kita. Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Fokuslah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan.
maka saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi buat kita semua. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, ayat yang sudah sangat sering kita dengar, dan saya percaya kita semua sudah hafal, Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang di rumah juga sepertinya semua sudah hafal firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saya bisa menerjemahkan dengan bahasa sehari-hari, firman Tuhan ini berkata seperti ini. Bahkan di situasi-situasi seperti ini pun, seperti sekarang ini, tetap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan untuk kehidupan kita itu melimpah, Bapak Ibu. Amin. Bahkan di situasi-situasi seperti ini, keadaan-keadaan seperti ini pun, anugerah Tuhan melimpah buat Bapak Ibu, Saudara dan saya. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, situasi seperti ini pun, keadaan kita seperti ini pun, anugerah Tuhan, kasih Tuhan melimpah buat kita. Haleluya. Percayakah kita akan apa yang Tuhan katakan ini? Amin. Saya percaya. Dan saya percaya Bapak Ibu di rumah, di tempat masing-masing juga percaya akan firman Tuhan ini. Kita lihat lagi firman Tuhan, Yesaya 43. Hari ini kita banyak membaca Alkitab, ayat-ayat firman Tuhan Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu tidak bosan membuka Alkitab. Inilah waktu di mana kita lebih banyak mendengar firman Tuhan. Amin. Yesaya 43 ayat yang ke-10 dan 11 firman Tuhan berkata di sana, saya bacakan ayat 10 dan 11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Wow, ini ayat yang luar biasa nih. Tuhan menekankan ini. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Sebelum ada Tuhan tidak ada Allah lain selain Tuhan. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi Allah. Satu-satunya Dia, Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Bahkan Dia berkata di sini, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percayakah kita akan apa yang Tuhan katakan ini? Percayakah kita akan firman Tuhan ini, akan perkataan Tuhan ini? Bahwa sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi Allah dibentuk. Dan aku adalah juru selamat satu-satunya. Ya, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wow, luar biasa. Inilah Tuhan kita yang dahsyat. Inilah Tuhan kita yang hebat, yang kita percayai, yang kita imani, yang kita tinggikan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Poin ketiga yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama tadi, meluangkan waktu untuk mendengar bimbingan Tuhan, mendengar nasihat Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan lewat membaca Alkitab. Poin yang kedua, mempercayai apa yang Tuhan katakan, mempercayai apa yang Tuhan bilang dari firman Tuhan ini.
Dan yang ketiga, poin yang terakhir, memperhatikan sesama kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Lukas pasal 6 ayat 36, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa kita sangat murah hati. Dia berikan anaknya yang tunggal, namanya Yesus. Turun ke dunia menjadi sama dengan saudara dan saya. Disiksa, dianiaya, bahkan mati di kayu salib buat kita. Dan akhirnya bangkit pada hari ketiga yang baru kita peringati 2 minggu yang lalu. Itulah kemurahhatian Bapak kita. Murah hatilah seperti Bapak kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau keadaan-keadaan seperti ini, kalau kita lihat di media, kita dengar, banyak orang melakukan banyak cara untuk menolong orang, memberkati orang, menolong orang-orang yang tidak bekerja lagi karena dirumahkan atau di PHK, menolong orang-orang di jalanan sana, banyak sekali yang dilakukan. Bahkan gereja pun melakukan dan GBI pun melakukan, Bapak Ibu, dari Sinode, dari BPD di Jawa Barat sini juga melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagian kita sekarang Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita juga melakukan di tempat kita masing-masing. Amin. Memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada tetangga-tetangga kita atau keluarga kita yang mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Ekonomi mungkin semakin sulit, semakin susah, karena mungkin warung gak laku, gak ada orang. Angkot juga gak laku karena jalan pun habis di bensin, orang penumpangnya cuma 1. Atau orang-orang yang diberhentikan dari pekerjaan mereka. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Mari kita peduli dengan orang-orang ini, Bapak Ibu. Amin. Kami juga di tempat kami, ada beberapa orang Kristen yang juga bercerita seperti ini. Oh, Pak, keadaan kami seperti ini, seperti yang saya sudah cerita tadi. Kami kerjanya gajinya harian. Buruhlah di percetakan, di ini. Jadi kalau nggak kerja seperti ini disuruh di rumah dulu, nggak ada uang. Nggak dapat uang, jadi mau makan apa? Gaji sehari cukup sehari. Mari Bapak Ibu, poin yang ketiga ini, memperhatikan sesama kita. Amin. Saya percaya kita semua sudah melakukan itu. Dan mari kita terus melakukan itu dalam keadaan-keadaan seperti ini. Kalau mungkin kita tidak bisa melakukan seperti itu, kita bisa telepon orang-orang yang mungkin kita kenal. Kita bisa WA, kita bisa melakukan apa saja. Tanya gimana keadaanmu, bagaimana situasi di sana, adakah yang bisa saya bantu. Bantu lewat doa bisa Bapak Ibu Saudara. Bantu lewat berikan nasihat. Bantu lewat kasih ayat firman Tuhan. Itu hal-hal yang sederhana tapi menguatkan Bapak Ibu. Amin. Karena kita nggak bisa keluar pergi ke rumah masing-masing. Karena dilarang oleh pemerintah. Dan kita harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Supaya segera pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia. Dari dunia ini. Dan kita percaya firman Tuhan bahwa ini akan segera berlalu. Tidak akan selamanya hari itu malam. Amin. Ada waktunya, ada saatnya pagi akan tiba. Dan dengar umat Tuhan, Yesus yang sudah ada sebelum Allah ada dibentuk. Dan Yesus Tuhan yang sudah ada, tidak akan ada lagi Allah dibentuk. Yesaya 43 tadi. Dia yang akan menjamin hidup kita. Dia yang akan membuat malam tidak selamanya malam, akan ada waktunya pagi. Dan kita akan melihat pandemi ini akan segera berlalu, akan segera pergi. Dan kita akan bisa kembali bersuka cita lagi. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Lukas pasal yang keempat. Kita lihat lagi ayat firman Tuhan. Lukas yang keempat, ayat yang ke-38 sampai dengan 41. Saya akan bacakan ayat 40 saja Bapak Ibu Saudara. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Waktu itu Yesus hadir di rumah mertua Simon Petrus. Dan mertuanya sakit, demam. Yesus sembuhkan mertua Simon. Dan Yesus juga sembuhkan semua orang yang sakit yang dibawa ke tempat itu waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus juga menolong orang banyak. Memberikan contoh bagi kita. Menolong sesama. Dengan cara menyembuhkan mereka. Melayani mereka. Bahkan memberi makan juga mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lakukan seperti ini. Memperhatikan sesama kita. Amin. Ayat yang terakhir. Yesaya 41 ayat yang ke-6. Yesaya 41 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Haleluya. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita saling menolong, saling menguatkan dalam keadaan seperti ini, dalam situasi bangsa kita yang seperti ini. Bahkan bukan bangsa kita, ada situasi bumi yang seperti ini. Mari kita saling menguatkan. Mari kita saling menolong. Mari kita saling menopang. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan akan turun atas Indonesia. Dan Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan. Lewat situasi ini ada banyak orang yang mencari Tuhan. Ada banyak orang yang berdoa. Ada banyak orang yang kembali mencari Tuhan yang benar. Dan saya percaya lewat keadaan ini nama Tuhan semakin ditinggikan. Banyak orang akan menyembah Tuhan. Dan bangsa-bangsa dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa melewati waktu-waktu di depan kita. Sekali lagi saya ulangin yang terakhir buat kita. Kesimpulannya untuk 3 poin ini. Meluangkan waktu untuk mendengar bimbingan dan tuntunan Tuhan lewat membaca Alkitab. Mempercayai apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Yang ketiga, memperhatikan sesama. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam situasi-situasi seperti ini. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan turun dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan ini mengingatkan kami kembali Tuhan. Bahwa Tuhan yang besar, Allah pencipta langit dan bumi. Yang sudah ada sebelum ada Allah dibentuk. Dan sudah ada setelah ada Allah dibentuk. Dan tidak akan ada lagi Allah. Tuhan yang luar biasa itu mau turun. Mau mati buat kita. Mau mati buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan pagi ini kami belajar Tuhan Yesus. Kami belajar dari firman-Mu Tuhan Yesus. Untuk meluangkan waktu kami. Lebih banyak meluangkan waktu untuk mendengar nasihat Tuhan. Bimbingan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Lewat membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mempercayai apa yang kami dengar dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dari firman-Nya. Kami mau mempercayai itu Tuhan. Dan kami mau memperhatikan sesama kami. Jadi berkat buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati semua jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mungkin ada yang sedang bermasalah dengan ekonomi karena keadaan seperti ini. Aku percaya Engkau akan mengirimkan burung-burung gagak, akan turun ke atas mereka dan akan memberkati mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin ada yang sedang juga dalam masalah keluarga atau masalah apapun hari-hari ini. Aku berdoa dan aku percaya Tuhan, anugerah Tuhan melimpah. Melimpah buat semua jemaat-Mu Tuhan. Kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan. Diberkatilah Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan perlindungan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali, dan anugerah Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.